Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ahlal Erman, kelas 28F. NIM 1847242026. Di video ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah KTI atau karya tulis ilmiah. Karya ilmiah adalah salah satu karangan yang berdasarkan penelitian yang ditulis secara sistematis, berdasarkan fakta di lapangan, dan dengan menggunakan pendekatan metode ilmiah. Karya ilmiah adalah salah satu karya tulis yang memenuhi syarat paling tidak. Yang pertama, isi kajiannya berada pada lingkup pengetahuan ilmiah. B. Atau yang kedua, pengerjaannya menggunakan metode cara berpikir ilmiah. Yang ketiga, sosok tampilannya memenuhi persyaratan sebagai suatu tulisan keilmuan. Sikap ilmiah. Sikap ilmiah adalah kecenderungan orang atau individu untuk bertindak atau berperilaku dalam memecahkan suatu masalah secara sistematis melalui langkah-langkah ilmiah. Menurut Ulun pada tahun 2007. Menurut Joko Priyono pada tahun 2000, sikap ilmiah paling tidak mencangkup 6 unsur, yakni keinginan tawan, spekulasi, kesediaan untuk bersifat objektif, berpandangan terbuka, kesediaan untuk menunda keputusan hingga semua bukti yang diperlukan ada, dan kesediaan untuk bersikap bahwa semua kesimpulan ilmiah bersifat sementara. Adapun tujuan dan manfaat KTI atau karya tulis ilmiah. Ada beberapa tujuan dari pembuatan karya tulis ilmiah yang harus teman-teman ketahui, yaitu menumbuhkan berpikir ilmiah di kalangan mahasiswa sehingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi penghasil atau produsen pemikiran dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama setelah penyelesaian studi. Karya ilmiah yang telah ditulis itu diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara institusi pendidikan dengan masyarakat atau orang-orang yang berminat membacanya. Selanjutnya, membuktikan potensi dan wawasan ilmiah yang dimiliki mahasiswa dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam bentuk karya ilmiah setelah yang bersangkutan memperoleh pengetahuan dan pendidikan dari jurusannya. Yang keempat, melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Selanjutnya, atau yang kelima, memberikan pemahaman terhadap mahasiswa agar dapat berpikir secara logis dan ilmiah dalam menguraikan dan membahas suatu permasalahan serta dapat menuangkannya secara sistematis dan terstruktur. Dan yang terakhir, untuk menyampaikan gagasan, memenuhi tugas dalam studi, untuk mendiskusikan gagasan dalam suatu pertemuan, mengikuti perlombaan, serta untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan atau hasil penelitian. Nah, itulah tadi materi yang saya sempat sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.